Oke, mohon maaf teman-teman, tadi belum tak kirim filenya. Ada sebagian faedah-faedah yang saya nukil tadi dari kitab Tayyud Nashr fi Durusil Ashr. Ini kitab dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus tentang keutamaan ayat-ayat, hadis-hadis, komentar para ulama yang berkaitan dengan 10 hari Dzulhijjah. Sebelumnya bulan Dzulhijjah sendiri kita akan bahas secara umum dulu. Bulan Dzulhijjah itu termasuk dari Ashhurul Hurum, dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan bulan haram. Itu sudah kita bahas berkali-kali. Haram itu dalam bahasa Arab punya 2 konotasi. Ada yang konotasinya buruk, yaitu haram adalah setiap sesuatu yang jika kita kerjakan maka kita akan mendapatkan dosa. Atau haram sama dengan maksiat. Itu makna yang selama ini kita ketahui. Tapi ada makna lain dari haram itu yang banyak orang-orang tidak ketahui tapi biasa kita dengar. Itu haram maknanya adalah mulia, ya, al-muqaddas atau al-mukarram, muhtaram. Intinya seperti tempat terbaik di dunia ini. Tempat terbaik di dunia ini itu namanya Masjidil Haram. Mengapa kok dinamakan Masjidil Haram? Karena itu adalah masjid yang dimuliakan oleh umat Islam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masjid yang paling disakralkan di muka bumi ini. Oke. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tempat-tempat suci, ya, tempat-tempat haram seperti Masjidil Haram, seperti Masjid Nabawi. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan waktu-waktu suci atau waktu-waktu mulia. Dan sebagaimana jika kita beribadah di tempat-tempat mulia itu, kita beribadah di Masjidil Haram, itu pahalanya 100.000 kali. Kita beribadah di Masjid Nabawi, itu pahalanya 1.000 kali. Kita beribadah di Masjidil Aqsa, itu pahalanya 500 kali lipat, ya. Begitu pula jika kita beribadah di bulan-bulan suci, bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Dzulhijjah. Tentunya para ulama sepakat bahwa beribadah, melakukan kebaikan di bulan haram, salah satunya adalah Dzulhijjah, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bacakan di sini, walil ashhuril hurumi fadailu katsiratun jiddan. Bahwa bulan-bulan haram yang 4, ya, Dzulqa'dah, oke. Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu punya keistimewaan yang sangat banyak sekali. Nah, waqad sumiyat bil hurum. Mengapa kok bulan-bulan ini dinamakan bulan-bulan haram, ya? Minha arba'atun hurum. Itu li idhami hurmatiha, karena begitu agungnya kehormatan dari bulan-bulan haram ini. Wa hurmatiz dzambi fiha, ya. Nah, dosa di bulan apapun itu jelas haram, ya. Tapi jika dosa dilakukan di bulan-bulan haram, itu tentunya balasannya lebih pedih, ya. Maksudnya sebagian ulama mengatakan dosa itu dilipat gandakan juga di bulan-bulan haram. Wa hurmatil qitali fiha, dan diharamkannya berperang di bulan-bulan haram, ya. Jadi mereka itu seperti dulu orang-orang Quraisy, meskipun mereka itu kafir, ya, tapi mereka masih punya respect, ya, sama bulan-bulan haram. Ketika bulan-bulan haram mereka itu gak ada yang berani berperang. Mereka melakukan genjatan senjata ketika bulan-bulan haram. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ikhtasallahu arba'ata ashhurin ja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wa ja'ala al-amala sholiha wal ajra a'zam. Jadi komentar Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan istimewa, dijadikan sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, bulan-bulan terhormat, termasuk bulan Dzulhijjah. Dan wa 'azzama hurumatihinna, Allah mengagungkan kehormatan dari bulan-bulan ini. Wa ja'ala dzamba fihinna a'zam, dosa yang kita lakukan di bulan-bulan haram itu lebih besar, ya, balasannya. Maksudnya apa? Lebih besar dosanya, ya, maksiat yang kita lakukan itu balasannya, dosanya dilipat gandakan berkali-kali di bulan haram. Wa ja'alal amala sholih wal ajra a'zam. Begitu pula amal soleh, amal kebaikan, itu pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ka'ab radhiyallahu anhu ikhtarallahu zaman. Allah memilih waktu, zaman. Fa'abhu ilallah al-ashhurul hurum. Ya, dari sekian banyak bulan, dari sekian banyak waktu, Allah memilih 4 bulan yang Allah muliakan
ya, yang agar kita di 4 bulan ini lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu secara umum ya, keutamaan bulan haram, keutamaan bulan Zulhijjah termasuk diantaranya secara umum, secara ijmal. Kita akan bahas tentang keutamaan 10 hari Zulhijjah. Ya, karena memang secara umum bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu memiliki keistimewaan. Tapi 10 hari pertama ini merupakan hari-hari terbaik di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama itu mengatakan ini merupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun. Bahkan sebagian ulama itu juga mengatakan ini adalah a'zamu ayyamid dunya, adalah hari-hari terbaik yang pernah diciptakan di dunia. Itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Aqalallahu ta'ala wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr, ya. Ini juga cukup dari keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala itu sampai menjadikannya sebagai sumpah. Jadi kalau kita pernah baca kitab-kitab tafsir, kita di situ akan mengetahui sebuah kaidah bahwa sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan sebagai sumpah itu pasti sesuatu yang sangat agung. Itu pasti merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Ini termasuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena kebanyakan ahli tafsir itu wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, ya, demi 10 malam. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan 10 malam ini yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oke, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu ditegaskan kembali oleh hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua dari kita mungkin tahu, dan setiap tahun kita juga mendengar hadis ini, yaitu mamin ayamin, tidaklah ada hari-hari al amalu soleh fihinna ahabu ilallah min hadil ayam, yang mana amal soleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pahalanya juga lebih besar daripada hari-hari yang lain, daripada hari-hari ini, yaitu daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Aqalu wal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, meskipun itu dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Ya, karena para sahabat itu meyakini tidak ada sesuatu amal ibadah yang lebih besar pahalanya daripada jihad fisabilillah, melawan orang-orang kafir, okay? Melawan orang-orang kafir. Itu jihad di zaman itu, ya. Karena apa? Karena jihad itu bukan hanya mengorbankan tenaga, bukan hanya mengorbankan harta, tapi seseorang ketika berjihad mengorbankan sesuatu yang paling berharga yang ia miliki, yaitu nyawa. Oke, oleh karena itu para sahabat meyakini amal yang paling besar itu adalah jihad fisabilillah. Nah, para sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amal-amal di hari-hari ini, 10 hari pertama Dzulhijjah, itu lebih disukai Allah, lebih dicintai Allah, lebih besar pahalanya bahkan dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Rasulullah menjawab, ulal jihadu fisabilillah. Ya, bahkan dibandingkan dengan jihad fisabilillah, ya, yang sebegitu sulitnya mungkin akan kita lakukan, karena itu mengorbankan nyawa kita, mempertaruhkan nyawa kita, itu masih lebih baik, masih lebih disukai Allah amal-amal atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Illa man kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Kecuali ada seorang yang keluar dari rumahnya, dia bawa hartanya, dia bawa dirinya, jiwanya, raganya, kemudian tidak kembali ke rumahnya sama sekali. Dalam artian apa? Dia berperang sampai syahid fisabilillah. Nah, itu baru pahalanya lebih besar daripada orang-orang yang beribadah di 10 hari ini. Nah, dari sini para teman-teman, para ulama itu menyimpulkan bahwa ya, amal-amal kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu pahalanya jauh lebih besar berkali-kali lipat daripada amal-amal yang kita lakukan di hari-hari lain sepanjang tahun. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan amal-amal kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama ini lebih baik daripada amal-amal yang kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini masih ada perdebatan, ya, mana yang lebih utama antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ashrul Awakhir, ya, di bulan Ramadan. Itu banyak ulama, ya, yang mengatakan masih lebih unggul 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu jelas, ya, Rasulullah secara tegas Rasulullah mengatakan amal ibadah di 10 hari pertama ini jauh lebih besar pahalanya daripada amal-amal di hari-hari biasa selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oke.
Kemudian hadis-hadis yang mengatakan tentang fadail atau keutamaan-keutamaan beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu banyak sekali. Saya bacakan satu persatu. Di sini ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol a'zamul ayyam indallah yaumun nahar tsumma yaumul qar. Ini bahas Idul Adha. Di sini dikatakan riwayat Jabir ya. Kama jaa fi hadis Jabir radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Tadi sudah saya singgung. A'zamu ayyamid dunya. Maksudnya hari-hari yang paling agung sepanjang sejarah dunia itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada juga di sini Ibnu Abbas mengatakan la tudfi'u surujakum layaliyal ashar. Jangan kamu matikan lampu-lampu kamu zaman dahulu kan mungkin ibadahnya masih pakai lampu lilin, lampu teplek. Itu jangan matikan lampu-lampu kamu selama 10 malam di bulan Dzulhijjah walayalin ashar ya. Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wa fi hadzal hadits dilalatun ala mudha'afatil a'mal as-shalihati kulliha min ghairi istisna'i syai'in minha wala takhsis naw'in muayyan minal amali shalih. Kalau teman-teman bertanya, amal apa kalau memang amal kebaikan itu dilipat gandakan di 10 hari pertama ini, amal apa yang paling dianjurkan? Dikatakan di sini kalau ini umum, Rasulullah mengatakan amal apa saja. Amal apa saja itu dianjurkan bagi kita untuk memaksimalkannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Entah itu puasa, entah itu salat sunnah, entah itu zikir, entah itu sedekah, entah itu salawat, semua amal tanpa terkecuali. Meskipun memang ada, ya mungkin teman-teman ada yang bertanya puasa, ya khususnya puasa kan banyak teman-teman itu ketika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu yang dikejar puasanya. Bahkan teman-teman netizen ya para ciwi-ciwi kan banyak juga yang ngincer emang nggak sengaja nggak kodok puasanya, kecuali ketika masuk 10 hari pertama ini mereka kodok puasanya. Apakah boleh? Tidak apa-apa ya. Sudah berkali-kali kita bahas. Ya kalau memang punya kodok puasa, hutang puasa, kodok di 10 hari pertama Dzulhijjah ini niatnya 2. Saya niat kodok puasa plus niat sunnah puasa Dzulhijjah ya, sunnah puasa Dzulhijjah. Oke. Di sini juga ada hadis riwayat Tabrani. Ma min ayyamin a'zamu indallah. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilallah al-amalu fihinna. Dan tidak yang mana amal-amal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min ayyamil ashar, daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka apa yang seharusnya kita lakukan? Di sini seakan-akan ada jumlah yang terbuang. Maka apa Rasulullah yang harus kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Nah, Rasulullah mengatakan fa'aksiru fihinna binat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir. Maka perbanyaklah kamu di 10 hari pertama ini untuk bertasbih, untuk bertahmid, alhamdulillah, untuk bertahlil, la ilaha illallah, wat takbir, untuk bertakbir. Nah, dari sini para guru kami di Tarim di sana setiap malam ya, mulai malam 1 sampai malam 9 itu baca zikir la ilaha illallah. Itu yang sudah banyak tersebar di akun-akun teman-teman juga mungkin sudah banyak yang dapat. Itu la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, la ilaha illallah, itu sampai akhir 10 kali. Mungkin kalau dibaca 10 menit selesai ya. Buat teman-teman mungkin kalau yang belum dapat zikirnya banyak kok ya di akun-akun Habaib, juga di YouTube juga ada. Ketik aja di pencarian zikir Dzulhijjah ya. Zikir 10 hari Dzulhijjah. Atau mungkin kalau pengen yang suaranya Habib Umar ada juga zikir 10 Dzulhijjah suara Habib Umar, itu ada juga. Itu lengkap dengan suaranya, lengkap dengan intonasinya seperti apa. Oke, di sini juga ada, tadi kita bahas tentang zikir. Wa fi riwayatil Baihaqi, ada riwayat Imam Baihaqi. Ini buat teman-teman yang puasa, yang hobi puasa dan memang ngincer puasa di 10 hari pertama ini. Bilafzi minat tahlil wa takbir wa zikrillah. Fa inna siyama yaumin minha ya'dilu siyama sanah. Ini khusus puasa ya. Karena berpuasa di 1 hari dari 10 hari ini ya, kecuali tanggal 10 kita nggak boleh puasa ya, tanggal 10 kita
haram puasa karena itu Idul Adha. Puasa 1 hari ini dalam riwayat Imam Baihaqi itu pahalanya setara dengan puasa 1 tahun. Ya, puasa 1 hari di 10 hari pertama ini setara dengan puasa 1 tahun. Nah, mungkin ada tuh teman-teman yang iskal, masa ya, masa mana mungkin, mustahil. Ya. Kemudian masa sebesar itu? Ya, gak ada yang mustahil ya, gak ada sesuatu yang besar jika itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 1 tahun, andaikan pahalanya itu adalah semiliar tahun misalkan. Ya, kalau hadisnya sahih tidak masalah. Memang ada yang mengatakan bahwa salah satu indikasi hadis palsu itu adalah jika hadis itu menyebutkan amal yang sederhana tapi pahalanya besar sekali, luar biasa sekali. Itu indikasi hadis palsu jika memang hadis ini tidak bersanad. Jika memang hadis ini tidak mempunyai referensi sama sekali. Wailah kalau memang hadisnya ada sanadnya, hadisnya ada referensinya, tidak masalah. Seperti ketika di hadis sahih itu dikatakan barang siapa yang habis sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih, itu balasannya adalah ghufirat dzunubuhu, dihapus dosanya walau misla zabadil bahar, meskipun dosanya itu seperti buih lautan ya, meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Apakah ada yang mengatakan itu hadis palsu karena balasannya luar biasa? Enggak, ya. Enggak. Sekali lagi yang kita lihat itu bukan kandungan hadisnya, kita lihat sanadnya. Ya, apakah hadisnya ini bersanad atau tidak? Apakah ada referensinya dalam kitab-kitab para ulama kita apa tidak? Nah, kan dalam kutubus sittah ada, enggak masalah, ya. Itu biasanya nanti paling akhirnya dhaif atau dalam Ihya misalkan. Selama ini hadis Ihya kan banyak dipertanyakan. Kan dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali itu ya Rabbi Karim banyak sekali amal-amal yang sederhana tapi pahalanya luar biasa. Tapi itu teman-teman banyak hadis-hadis yang dulu itu belum ditemukan sanadnya. Tapi di zaman Syekh Murtado Az-Zabidi itu beliau teliti ya, ternyata banyak sekali di antara hadis itu, dan hampir semua hadis dalam Ihya Ulumuddin sudah ditemukan sanadnya di zaman Syekh Murtado Az-Zabidi. Oke, berarti kita ulangi tadi, puasa 1 hari dalam hadis riwayat Baihaqi ya di tanggal 1 sampai 9 ini, kecuali hari Arafah juga nanti ada keistimewaan khusus, itu setara dengan puasa 1 tahun. Wal amalu fiha, nah beramal di 10 hari pertama ini, wal amalu fiha, tadi kita kan sudah katakan itu bahwa amal soleh di 10 hari pertama ini dilipat gandakan. Ulama sepakat itu dilipat gandakan, lebih besar daripada amal-amal di hari-hari biasanya. Itu berapa kali lipatnya? Di sini dikatakan wal amalu fiha yudha'af bi sab'i mi'ati dhi'fin ya. Amal ibadah kita di 10 hari pertama ini dilipat gandakan 700 kali ya, 700 kali. Bayangkan satu misalkan 1000 sedekah ya, 1000 rupiah kali 700. Kemudian 1 sholawat kali 700, 1 ucapan alhamdulillah kali 700. Ya, di hari-hari ini itu hari-hari apa ya, obral amal ya, diskon ya. Ini diskon itu bukan dunia ya. Saya sering mencontohkan ke anak-anak di sini, coba kalian bayangkan kalau misalkan ada pabrik mobil misalkan, anggap aja mungkin mobil Pajero gitu ya. Mobil Pajero itu kan harganya mungkin kisaran 500 juta. Nah, suatu hari itu ada promo gitu, ada diskon mobil Pajero yang harganya itu 500 juta biasanya didiskon, di promo jadi 500.000 rupiah. Itu kira-kira teman-teman beli nggak? Ya pasti beli ya kan, 500 juta jadi promonya 500.000. Nah, begitu pula di hari-hari ini itu amal-amal yang biasanya itu baru kita dapatkan pahalanya setelah berbulan-bulan, setelah bertahun-tahun ya. Itu bisa kita dapatkan di hari ya, di musim ini, di Ashrul Awail ini dalam hitungan hari ya. Pahala sebanyak itu, pahala sebesar itu bisa kita dapatkan hanya dalam hitungan hari.
Mungkin itu ya teman-teman. Itu sebagian faedah-faedah yang saya kutip dari kitab Toyun Nasyar fi Durusil Asyar. Berarti itu untuk amal, semua amal kebaikan dianjurkan ya, semua amal kebaikan, ya, sedekah, itu puasa, zikir. Cuma memang yang ada hadisnya khusus itu di sini tadi kita sebutkan, yaitu zikir ya, zikir baik la ilaha illallah yang kita baca biasanya diajarkan para ulama kita setiap malam habis isya ya. Juga puasa. Puasa itu di sini disebutkan dalam hadis riwayat Baihaqi bahwa puasanya bagaikan puasa ya, setara dengan puasa 1 tahun. Itu yang berkaitan dengan fadhail 10 hari Dzulhijjah. Adapun bentar dulu. Tentang permasalahan-permasalahan yang banyak ditanyakan itu dulu sudah sering kita bahas ya, masalah potong kuku. Jadi potong kuku itu teman-teman memang bagi orang yang mau berkurban ya. Kalian mau berkurban nih, kurban kambing atau kurban sapi, asalkan bukan kurban perasaan. Itu barang siapa yang mau berkurban. Bagi barang siapa yang mau berkurban dianjurkan untuk tidak disunahkan ya, untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut sampai dia selesai berkurban ya, sampai dia selesai berkurban. Bagaimana jika ada orang mau berkurban masuk 10 hari Dzulhijjah, dia masih aja motong kuku, dia masih saja motong rambut, hukumnya apa? Hukumnya makruh. Oke. Nah ini perlu teman-teman garis bawahi, hukumnya makruh ya. Jadi jangan dibesar-besarkan sampai ada yang ada yang nanya ya, apa benar ketika kita mau berkurban kemudian kita potong kuku, kita potong rambut sebelum itu, maka kurban kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan ada yang mengatakan maka kurban kita tidak sah. Enggak ada kaitannya dengan itu ya. Nggak ada kaitannya dengan itu, cuma hanya anjuran ya, anjuran bagi kalian yang mau berkurban, jangan potong kuku dulu, jangan potong rambut dulu ketika masuk bulan Dzulhijjah sampai nanti kalian selesai berkurban ya. Kalau ada yang potong kuku gimana? Kalau masih ada yang potong rambut gimana? Tetap kurbannya tetap sah ya, dan masih punya harapan potensi kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin itu teman-teman ya yang berkaitan tentang keutamaan di bulan Dzulhijjah ini, yang mudah-mudahan ya kita semua bisa memaksimalkan amal kebaikan kita, bisa meningkatkan amal kebaikan kita, karena sekali lagi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini merupakan hari yang paling agung sepanjang tahun, hari yang paling mulia sepanjang tahun, hari yang mana pahalanya lebih besar daripada hari-hari yang lain sepanjang tahun, bahkan menurut sebagian ulama lebih besar pahalanya daripada amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, oke? Gimana kalau orang yang berkurban makan daging? Itu tergantung ya. Jadi kurban ada 2. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Ya, kalau kurban sunnah itu kurban biasa ya, kurban biasanya. Jadi kita mau berkurban, itu kurbannya pada asalnya hukumnya sunnah ya. Maka orang yang berkurban memakan daging itu, sebagian memakan sebagian dagingnya nggak apa-apa. Tapi masalahnya kalau kurban wajib, apa itu kurban wajib? Kurban yang dinadari ya. Saya bernazar nanti mau berkurban sapi, saya bernazar mau berkurban kambing, itu semua dagingnya wajib dia sedekahkan. Dia tidak boleh memakan sepotong pun dari daging yang dia kurbankan jika kurbannya adalah kurban wajib. Apa itu kurban wajib? Kurban yang dinazari. Oke, kurban yang dinazari. Kalau kurban biasa itu kurban sunnah, ya itu kurban sunnah. Oke. Berarti hadis fadilah puasa 10 Dzulhijjah itu sahih. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu sanadnya seperti apa, ada referensinya atau tidak. Oke, kita tidak pukul rata semuanya, semuanya palsu, semuanya sahih, tidak. Kita lihat dulu ya, tergantung hadisnya hadis yang mana. Kalau tadi yang saya bacakan semuanya ada referensinya. Ya, ada yang dari riwayat Baihaqi, ada yang riwayat Tabrani. Kalau yang khusus puasa tadi itu hadis riwayat Baihaqi ya, hadis riwayat Baihaqi. Kalau baca zikir Dzulhijjah siang nggak apa-apa ya, mau siang mau pagi nggak apa-apa. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tapi yang diajarkan para guru kita itu bacanya habis isya. Kalau nggak kurban juga nggak boleh potong kuku dan rambut. Enggak.
Beda. Ini tadi yang anjuran nggak potong kuku sama nggak potong rambut itu bagi yang mau berkurban. Oke, bagi yang mau berkurban. Amalan untuk wanita haid, zikir ya. Yang penting untuk wanita haid jauhi amal-amal yang dilarang ya. Jangan puasa, jangan sholat, jangan ngaji Al-Quran, jangan duduk di masjid. Itu semuanya hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Oke. Apa alasan dianjurkan bagi orang yang mau berkurban untuk tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya? Itu kata para ulama agar semua anggota tubuhnya termasuk rambutnya, termasuk kukunya itu dibebaskan dari api neraka. Seperti itu alasannya. Amalan zikir afdolnya dilaksanakan habis isya. Ya, itu yang diajarkan para guru kita habis isya. Puasa Arafah jadinya kapan kita ikut matlak kita 9 Dzulhijjah? Ya, kita ikut pemerintah kita. Oke, semuanya kita sudah terima jadi. Mereka sudah punya tim, mereka sudah punya tim ahli, ya. Jangan khawatir, mereka orang-orang yang ahli, orang-orang yang kredibel. Kita tinggal duduk manis menerima keputusan mereka. Oke. Nah, ini bagus pertanyaan, bagaimana status hukum kurban seperti di sekolah-sekolah karena mengingat uangnya dari banyak orang. Ya juga ya. Itu kurban itu kan kalau kambing untuk 1 orang, kalau sapi untuk 7 orang, kalau satu sekolah itu patungan. Nanti kita bahas. Dulu kayaknya pernah kita bahas, tapi saya lupa jawabannya. Bagaimana semisal berkurban selain sapi dan kambing di hari raya Idul Adha? Oke, buat kalian yang tidak mampu, oke, di garis bawahi. Buat kalian yang tidak mampu, tidak berkecukupan, tidak punya uang yang cukup untuk beli kambing, untuk beli sapi, ya, atau mungkin untuk patungan kambing, patungan kambing nggak, kambing kan untuk 1 orang, atau mungkin untuk patungan sapi, ya, sapi kan untuk 7 orang. Itu kalau kalian emang nih bener-bener nggak mampu, bener-bener nggak punya uang, itu bisa mengikuti pendapat Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang memperbolehkan kurban memakai ayam, ya, itu ada. Tapi sekali lagi pendapat ini digunakan buat kalian yang emang nggak mampu, ya, bukan berarti kalian mampu nih beli kambing, apalagi mampu beli sapi. Kemudian denger live ini, kata Rai Ismail boleh tuh kambing pakai ayam, kurban pakai ayam, udah gak jadi kurban sapi, gak jadi kurban ayam, gak jadi kurban kambing pakai kurban ayamnya, gak gitu ya. Ini pendapat bisa menjadi solusi, ya, jalan keluar terakhir buat kalian yang ingin berkurban tapi tidak punya uang yang cukup buat beli kambing, tidak punya uang yang cukup buat beli sapi. Itu bisa menggunakan pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang memperbolehkan kurban memakai ayam, ya. Bahkan kata beliau berkurban dengan setiap sesuatu yang berdarah, ya, maksudnya darahnya mengalir, mungkin ayam, bebek, dan unggas-unggasan yang lain. Itu boleh menurut pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Oke. Bolehkah saya berkurban sedangkan saya belum akikah? Boleh, tidak masalah, ya, tidak masalah. Ini pertanyaan sering ditanyakan, sebenarnya nggak ada hubungannya, ya, nggak ada hubungannya. Cuman memang kalau kalian itu belum diakikai ketika kecil, kemudian sekarang kalian sudah balik, ya, sudah balik sekarang, itu kalian yang sunnah mengakikai diri kalian sendiri. Oke, kalian yang sunnah mengakikai diri kalian sendiri, bukan orang tua lagi. Orang tua perintah untuk mengakikai anak ketika kalian sudah balik itu gugur dari orang tua kita. Oke. Ya Allah, doakan anak saya Muhammad Ali Al-Hanafiyah yang baru meninggal. Azamallahu ajrakum, azamallahu ajrakum, asana azaakum. Untuk tausiahnya membahas orang zaman sekarang tidak layak poligami. Itu pendapat Habib Ali Al-Jufri. Itu juga cuma saya setujui aja. Itu Elon nggak selesai bahas poligami, itu entah apa pesan yang mau dia sampaikan. Oke, tadi sudah kita bahas apakah di bulan ini jika melakukan dosa akan dilipat gandakan dosanya. Iya, menurut sebagian ulama, ya, termasuk Abdullah bin Abbas. Itu mengatakan amal dosa di bulan ini itu bukan dosa biasa, ya. Bukan dosa biasa. Kalau kita sahur terus ingin berpuasa tapi lupa niat,
Apa harus puasa itu dibatalkan? Seperti ini teman-teman. Oke, banyak yang mungkin yang tanya, niatnya seperti apa ya? Cukup dalam hati. Kalian nggak usah itu ngafalkan nawaitu soma godin. Itu sunnah, melafadzkan niat itu sunnah. Tapi pada hakikatnya niat itu adalah tujuan dalam hati kalian. Oke? Jadi misalkan nih, kalian tanpa mengucapkan satu patah kata pun, itu dalam hati kalian sudah punya tujuan. Oh, besok saya mau puasa sunnah Dzulhijjah. Ya, besok saya mau puasa sunnah 10 hari Dzulhijjah. Itu sudah cukup sebagai niat. Apalagi ini kan puasa sunnah, ya. Kalau puasa sunnah, meskipun kalian niatnya di pagi hari itu tidak masalah, oke? Kecuali kalau itu puasa kodok, kecuali kalau kalian gabungkan dengan puasa kodok. Kalau puasa kodok itu niatnya harus di malam hari. Apa yang dimaksud dengan niat? Tujuan kalian untuk melakukan amal. Misal nih, kalian meskipun mungkin tidak sahur, meskipun mungkin tidak mengucapkan satu kata kata pun, nawaitu dan lain sebagainya, tapi kalian udah punya tujuan. Besok saya mau kodok puasa Ramadan, oke? Besok saya mau puasa kodok Ramadan. Itu sudah cukup dinamakan sebagai niat. Karena apa? Niat itu adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Jelas? Bagaimana hukumnya memberikan daging kurban kepada non-muslim? Tidak masalah. Tidak masalah. Kepada siapa aja ya yang membutuhkan. Kepada siapa aja. Gak ada larangan. Jangan kasih ini, jangan kasih itu. Bahkan orang kaya sekalipun. Ya, tapi memang suatu sedekah itu potensi pahalanya akan semakin besar jika kita sedekahkan untuk mereka yang membutuhkan. Nah, makanya itu ada ulama yang mengatakan teman-teman bahwa menghutangi ya, ini bukan dalil buat kalian yang mengutang ya, bukan. Tapi menghutangi itu para ulama ada yang mengatakan lebih besar pahalanya daripada memberi sedekah. Mengapa? Karena menurut mereka kita itu menghutangi ya, orang itu hutang ke kita pasti dalam keadaan sangat butuh. Ya, pasti dalam keadaan sangat butuh. Beda dengan orang yang kita sedekahi, bisa saja itu dia butuh, bisa saja dia gak butuh. Ya, tapi orang yang hutang itu biasanya pasti butuh. Nah, ini persamaannya kalau saya mencontohkan, kita sedekah 50.000. Kita sedekah ke orang kaya. Ya. Kemudian 50.000 lagi kita sedekahkan sama orang miskin yang kelaparan ya, yang setiap harinya nggak jelas berapa upahnya. Itu jelas meskipun sama-sama nominalnya 50.000, tapi 50.000 yang kita sedekahkan untuk orang miskin jauh lebih besar pahalanya. Mengapa? Karena dia lebih membutuhkan. Oke. Mau tanya, apakah kalau ada orang ditanya kamu mau kemana? Dia jawab saya mau beli kambing. Apakah dia jawab seperti itu menjadi kurban wajib atau kurban nazar? Itu ada khilaf antara para ulama. Oke. Hadhihi udhiyati. Itu dibahas dalam kitab Bughiyah kan? Dibahas dalam kitab Bughiyah. Ya, intinya kalau bagi saya dalam bahasa kita itu bukan nazar ya. Dalam bahasa kita itu bukan nazar. Banyak kok para ulama yang mengatakan enggak jadi nazar, itu tetap sunnah. Itu hanya khobar ya. Itu hanya mengabarkan ini kurban saya, bukan nazar. Itu hanya kabar ya, bahwa ini adalah insya Allah akan saya jadikan sebagai kurban saya. Apakah boleh berakikah setelah balik? Sudah kita bahas tadi. Kalau kamu sudah balik, maka kamu mengakikahi dirimu sendiri, oke? Tarwiyah boleh digabung sama kodok, boleh, tidak masalah. Ya, Laura kalau 7 orang patungan buat beli satu sapi, apakah bisa dikatakan berkurban? Bisa, ya. Bisa, satu sapi itu untuk 7 orang. Maksimal untuk 7 orang. Amalan supaya lahiran normal dan gampang, itu sudah pernah saya share ya, amalan dari Habib Umar. Mungkin bisa minta ke teman-teman yang pernah screenshot. Wanita haid yang hafalan terus murojaahnya pripun, itu sudah saya bahas Mbak ya. Buat para netizen yang mau tahu tentang apakah wanita haid itu boleh baca Quran, gimana murojaahnya, itu ada di sorotan di profil saya, judulnya haid, silakan baca. Rekomendasi buku tentang Rasulullah dari kecil sampai wafat, itu buku kitab bagus, mudah juga dibaca, Rohikul Maktum, itu karya Sofiyuddin Al-Mubarakfuri. Ada terjemahnya kok, di Shopee banyak. Buat klik di Google terjemah Rohikul Maktum buat yang tidak bisa bahasa kitab.
Kalau pengen kurban tapi nggak bisa cukup, jangan potong kuku dan potong rambut. Itu sudah kita bahas, itu hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh, tidak, maksudnya anjuran jangan potong ya. Jangan dipahami kebanyakan orang kan apa ya, mereka mengambil kesimpulan dari otak mereka sendiri. Oh, nggak boleh potong, maksudnya ada anjuran nih ya, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Nah, mereka simpulkan, oh berarti hukumnya haram. Oh berarti kalau gitu kurbannya nggak sah. Oh kalau gitu berarti kurbannya nggak diterima. Nah itu kesimpulan-kesimpulan berlebihan yang disimpulkan oleh mereka yang nggak nanya ya, nggak ngaji. Hukumnya kita memelihara anjing kecil yang lucu banget. Pelihara kucing aja. Oke. Niat mengkodok puasa tanpa melafalkan tapi besok tidak jadi puasa. Gini Mbak, sudah kita bahas ya, niat itu nggak harus dilafalkan. Jadi kalau kamu ya, kalau Anda itu sudah dalam hati udah punya tujuan mantep, besok saya mau kodok puasa ya, tiba-tiba pagi harinya tidak jadi puasa, tidak boleh ya, karena itu wajib ya. Wala tubtilu a'malakum, puasa wajib termasuk puasa kodok, membayar hutang itu tidak boleh dibatalkan. Kalau puasa sunnah, misalkan niatnya cuma besok saya puasa sunnah Dzulhijjah, tiba-tiba zuhur mau batalin, itu tidak bagus. Cuma menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya masih boleh. Oke. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Oke, gini, ini sering dibahas. Kalau misalkan kita berkurban untuk orang tua kita ya, atau berakikah nih ya, yang paling sering ditanyakan, kurban atau akikah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, boleh atau tidak? Itu menurut kebanyakan ulama tidak boleh. Mengapa? Karena harus ada syarat orang yang meninggal itu berwasiat kepada kita. Misal nih, nah nanti kalau saya meninggal, tolong akikai saya karena saya dulu belum diakikai. Kalau ada wasiat seperti itu, maka mengakikai atau berkurban bagi orang yang meninggal itu hukumnya sah. Tapi kalau tidak ada wasiat, nah ini ya, kalau tidak ada wasiat, ini ulama yang beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Oke, problem dari kurban kerbau. Misal kita menitipkan kerbau untuk disembelih di masjid. Kurban kerbau kan ada tukang jagalnya, oke. Biasanya dari masjid membayar ke tukang jagal diganti kulit kerbau itu. Oke, memberikan upah ke jagal berupa kulit hewan yang disembelih. Itu udah dibahas dalam kitab-kitab fikih, dalam mazhab kita tidak boleh ya. Bayar upah pakai kulit itu tidak boleh. Coba saya konfirmasi lagi nanti. Seingat saya seperti itu. Lalu saya sering was-was dalam najis. Buat kalian yang suka was-was najis, kamu atau was-was niat ya, was-was najis, was-was niat, was-was akidah ya, was-was akidah itu yang parah. Itu bisa dibaca di sorotan saya tentang was-was. Itu sudah saya jelaskan tentang macam-macam was-was dan bagaimana kita menangani was-was dengan macamnya masing-masing. Intinya kita itu nggak terkena dosa karena was-was ya. Jangan pusing, jangan gelisah, jangan sumpah hanya karena was-was. Ya, was-was itu ya, kata para ulama, was-was itu cara terbaik adalah cuekin ya. Jangan diladenin. Kalau kita ladenin was-was itu makin parah nanti makin jadi penyakit. Amalan biar betah pondok. Itu sudah saya post itu di feed, ada ya, amalan buat anak biar betah pondok. Ini orang tuanya suruh baca habis maghrib ya, Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, ayat kursi 1 kali, istighfar 10 kali. Hadiahkan pahalanya untuk Imam Ghazali. Kemudian berdoa, ya Allah dengan barokah Imam Ghazali, ya Allah dengan barokah Imam Ghazali, mudah-mudahan anak saya yang mondok bernama siapa, sebutkan, tinggal request doanya. Mudah-mudahan anak saya yang mondok bernama Fulan ibn Fulan dijadikan anak yang soleh, betah di pondok, anak yang bermanfaat, menjadi seorang ulama, menjadi orang yang berbakti pada orang tua, dan doa-doa baik lain-lain. Udah cukup teman-teman ya. Cukup, mohon maaf buat pertanyaan yang belum terjawab. Itu udah cukup ya, kita udah bahas panjang lebar keutamaan kota Dzulhijjah. Buat yang telat, coba simak dari awal ya. Kita sudah bahas ayatnya, kita sudah bahas hadisnya
Ya, kita sudah bahas pelipat gandaan pahalanya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat teman-teman dimanapun. Mudah-mudahan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan majelis kita malam hari ini bisa bermanfaat meskipun majelis online. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa membahagiakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala hadiniya sholiyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.